Sebelum kita memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Semangat! 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 Terganteng. Loh, mana ini? Tuan! Bentar. Tuan Yosua, ayo. Buru-buru sekali sih. Ya iyalah, gimana sih? Aku sudah siap ini, Tuan. Mau kemana? Memang mau kemana? Ada acara kan kita. Lupa ya. Acara apa? Acara syuting, mau masuk TV, Re. Mana sih Tuan ini? Memang ini hari apa ini? Hari Minggu. Oh iya. Iya. Sapa dulu. yuk. Yuk, sapa dulu. Hai adik-adik. Hai. Aduh, gak kerasa ya udah Minggu ya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti baik dong. Oke. Yuk kita di ini ya, opening langsung yuk. Doa. Kamu doa oke. cepet. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu ya adik-adik ya. Ayo siapkan hati, siapkan pikiran. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh kami terima dan kami simpan, tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang beracara hingga selesainya ibadah IN Kids ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Udah yuk, kita berangkat langsung. Iya. Nanti keburu ditanya. Iya. Ditungguin nanti. Oh iya Ayo, betul. Oke kalau gitu sampai jumpa lagi. Kok sampai jumpa ya? Nah sampai ketemu nanti Sampai di talk show ya adik-adik ya. Ya ampun sampai grogi loh ini soalnya mau syuting. Oke. Ya. Halo semuanya, hari ini kita ketemu lagi ya di IN Kids. Ayo sekarang waktunya kita memuji menyembah Tuhan, semuanya berdiri karena kita mau sambil nari juga ya. Oke, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Siap? He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hunts the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my
Kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, semua perlindungan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kau begitu baik di hidup kami Tuhan, sehingga kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap-siap ya, Kau Allah yang setia.
bersyukur karena Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, selalu menjagai kami Tuhan, selalu membela kami Tuhan, selalu mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi biar kami Tuhan memberikan pujian, memberikan persembahan ini Tuhan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau semakin dekat buat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini. Kami bisa datang Tuhan untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan. Buka hati kami, telinga kami Tuhan, supaya kami bisa fokus padamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau semakin dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di IN Kids Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang yang sangat terkenal yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, seorang yang hampir selalu menang dalam peperangan. Bahkan adik-adik dengarkan ceritanya minggu lalu, bagaimana bangsa Israel mengalahkan Yeriko hanya dengan mengelilingi kota Yeriko. Apa adik-adik tahu siapa tamu spesial kita hari ini? Siapa? Musa? Bukan. Ayo, ada yang tahu tidak? Siapa? Gideon? Bukan. Oke, kita panggil aja ya tamu kita hari ini. Mari kita sambut Yosua. Berikan tepuk tangan. Selamat datang Pak Yosua. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk hadir di IN Kids Talk Show. Ya, sama-sama. Saya juga senang diundang di sini. Maaf Pak Yosua, boleh saya tahu yang datang bersama Bapak ini siapa ya? Oh, maaf saya lupa mengenalkan. Ini bujang saya. Aduh, tadi ketika tahu saya mau berangkat ke sini, bujang saya minta ikut. Katanya sih pengen masuk TV juga, gak apa-apa ya? Halo, perkenalkan saya bujangnya Pak Yosua. Oh, baik. Selamat datang Pak Bujang. Hus, duduk, jangan malu-maluin. Iya Tuan, maaf saya kegirangan. Oh iya, tidak apa-apa. Baik Pak Yosua, bagaimana kabarnya? Namanya menjadi trending nomor 1 loh. Setelah kejadian runtuhnya tembok Yeriko, pasti Anda bangga sekali ya? Hai, ya dong, puji Tuhan. Tuhan yang membuat kami bisa menang. Wah, iya Mbak Hos. Kejadian tembok Yeriko itu keren. Tembok sebesar, tinggi, dan kuat itu bisa roboh. Tuhan dahsyat. Shh, kan saya yang ditanya. Kamu diam aja. Maaf, aduh saya terlalu senang. Wah, sayang saya tidak di sana menyaksikan langsung ya. Iya, Tuhan kita itu dahsyat. Gak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Hidup Tuhan kita. Maaf ya, bujang saya ini memang agak sangat bersemangat. Oh, tidak apa-apa Pak Yosua. Bersemangat itu baik. Saya lanjutkan ya Pak. Pak Yosua ini kan terkenal hampir selalu menang dalam peperangan. Apakah pernah Pak Yosua mengalami kekalahan? Pernah Mbak Hos, baru saja terjadi. Pak Bujang mohon bersabar ya. Saya bertanya pada Pak Yosua. Iya. Maaf, saya terlalu bersemangat. Silakan Tuan yang bercerita. Iya Mbak. Jadi setelah runtuhnya tembok Yeriko, saya berpesan pada bangsa Israel supaya tidak mengambil benda-benda berharga yang ada di kota Yeriko. Semua harus dikhususkan untuk Tuhan, untuk ditaruh di dalam perbendaharaan rumah Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, kami bermaksud menyerang kota Ai. Tidak jauh dari kota Yeriko, saya mengutus beberapa orang, termasuk ya bujang saya ini untuk mengintai kota Ai. Oh, jadi Pak Bujang ini juga ikut mengintai ya.
Bagaimana hasil pengintaiannya, Pak? Oh Mbak, kotanya kecil, orang-orangnya juga tidak banyak. Lebih banyak orang-orang Israel Mbak. Makanya waktu itu kami memberitahu Tuan Yosua untuk tidak perlu mengirim banyak orang. Karena kotanya kecil aja, harusnya gampang untuk dikalahkan. Oh, begitu. Lalu apa yang terjadi? Tidak disangka Mbak, kami malah kalah. Pasukan Israel dikejar, mereka terluka dan bahkan ada yang mati. Waduh Mbak, luar biasa. Kami dipukul, dikejar. Teman-teman saya banyak yang mati. Sedih Mbak, padahal ada 3.000 orang yang berangkat mengempur kota Ai. Oh, kok bisa ya? Kan katanya orang-orang di kota Ai tidak banyak. Itulah Mbak, saya juga sempat syok. Saya berteriak sama Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, kenapa bisa terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan kami kalah? Iya Mbak, kami semua meratap, menangis sama Tuhan. Tuan Yosua juga meratap, menangis. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan berkata bahwa kami bangsa Israel telah berbuat dosa. Kami telah melanggar perjanjian yang telah Tuhan perintahkan, yaitu kami tidak boleh mengambil barang berharga yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan ternyata ada di antara bangsa kami yang melanggar itu. Ada yang mengambil dan menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu. Sebab itulah Tuhan tidak menyertai kami. Sebab itulah kami kalah. Oh, seperti itu. Lalu siapa orang yang mengambil barang yang dikhususkan itu, Pak? Nah, keesokan paginya Tuhan memerintahkan semua suku Israel untuk berbaris. Dan Tuhan menunjukkan suku Yehuda. Lalu dari suku Yehuda Tuhan menunjuk kaum Zerah. Dari kaum Zerah Tuhan menunjuk keluarga Zabdi. Dari keluarga Zabdi Tuhan menunjuk seorang bernama Akan. Saya meminta Akan untuk mengakui kesalahan dan Akan mengakui bahwa dia telah mengambil jubah yang indah, 200 shikal perak dan sebatang emas 50 shikal beratnya, karena dia menginginkannya dan menyembunyikannya dalam kemah di dalam tanah. Lalu apa yang terjadi, Pak? Akan dan keluarganya dihukum. Barulah surut murka Tuhan dan kembali menyertai kami. Dan tahu, akhirnya kami berhasil mengalahkan kota Ai. Oh, seperti itu ya, Pak. Wah, dahsyat sekali ya Tuhan kita itu. Iya Mbak, kalau Tuhan tidak menyertai, meskipun lawan kami kota kecil, orangnya tidak banyak, kami pasti kalah. Dengan Tuhan menyertai, musuh hebat apapun kami bisa kalahkan. Hidup Tuhan kita. Wah, benar sekali ya Pak Yosua. Karena Tuhan menyertai, maka kita bisa menang ya Pak. Baiklah, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Yosua dan Pak Bujang sudah hadir di studio kita. Berbagi cerita yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sama-sama, Tuhan memberkati adik di rumah juga ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Sampai berjumpa di talkshow lainnya. Bye-bye. Halo adik-adik IN Kids, semangat pagi semuanya ya. Ketemu lagi sama Miss Dewi. Walaupun sudah siang ya, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi ya, oke? Nah, adik-adik Miss Dewi juga percaya dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terpelihara sempurna ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kita. Baik kehidupan Miss Dewi maupun kehidupan adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Oke? Baik adik-adik, siang hari ini ya kita masih tetap belajar ya dari firman Tuhan yang ada di kitab Yosua. Ya. Minggu lalu, ya masih ingat minggu lalu ceritanya? Ya, Miss Dewi berharap semuanya masih ingat ya. Minggu lalu kita belajar dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Ya, di mana di situ diceritakan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel ya memasuki
tanah perjanjian dan mereka mulai merebut ya kota Yeriko. Ya, bagaimana minggu lalu kita sudah belajar dan adik-adik semua juga udah melihat videonya kan ya. Cuplikan-cuplikan video peristiwa Yosua dan bangsa Israel, mereka menyerang kota Yeriko. Ya, mereka masuk menyerang dan mengalahkan kota Yeriko. Ya, dan kita tahu bahwa kota Yeriko minggu lalu kita sudah belajar adalah kota yang besar ya, temboknya sangat kokoh, sangat kuat. Tetapi kita juga melihat bahwa bagaimana Yosua dan bangsa Israel mereka mengalahkan Yeriko dengan begitu mudah ya. Dan kita belajar poin yang minggu lalu, kenapa mereka bisa menang dengan mudah mengalahkan Yeriko? Ya, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Oke? Jadi mereka menang bukan karena musuhnya lemah atau apa, tapi karena sekalipun Yeriko, kota yang mereka mau rebut itu kota yang besar, kota yang mungkin ya penduduk-penduduknya juga hebat ya, prajurit-prajuritnya, tapi mereka sanggup mengalahkannya karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Nah, minggu ini kita masih melanjutkan ya, masih belajar, masih lanjut cerita yang ada di kitab Yosua, tapi kita belajar dari Yosua pasal yang ke-7 ya. Nah, Miss Dewi mendorong ya adik-adik untuk membaca firman ya. Kalian bisa baca dari Yosua pasal yang pertama bahkan sampai pasal yang ke-7 ya. Di hari ini, di minggu ini kita belajar dari kisah yang ada di Yosua pasal yang ke-7. Kalau adik-adik baca di judul perikop firmannya itu, di situ dikatakan dosa dan hukuman akan ya. Karena keterbatasan waktu, Miss Dewi tidak bisa membacakan atau menceritakan semuanya ya di Yosua pasal yang ke-7 ini. Dan juga tadi, nah adik-adik juga udah melihat kan talk show ya, di mana ada bintang tamu kita hari ini yaitu Yosua dan bujangnya. Oh ya, by the way, mungkin adik-adik tanya apa sih Miss Dewi bujangnya itu ya? Yang dimaksudkan di sini adalah Yosua dengan asistennya ya gitu ya. Jadi orang yang bujang itu orang yang menyertai Yosua, yang melayani dia ya dalam kehidupannya setiap hari ya. Nah, jadi tadi di talk show Miss Dewi juga percaya adik-adik juga sudah memperhatikan dengan baik dan tahu ceritanya, di mana tadi Yosua sudah menceritakan ya apa yang terjadi ya di dalam Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-7 ya. Miss Dewi mau ringkas aja. Jadi kisah Yosua tadi kan menceritakan bagaimana mereka menang dengan luar biasa ya, mengalahkan Yeriko. Nah, kemudian setelah bangsa Israel mengalami kemenangan yang hebat mengalahkan Yeriko, ya, mengalahkan kota Yeriko, dan mereka mulai berpikir untuk menyerang kota-kota yang lain, ya, karena memang pada waktu itu mereka tahu bahwa tujuan mereka masuk ke tempat itu, ke tanah perjanjian, Tuhan perintahkan untuk mereka merebut ya, mengambil kota-kota yang ada di tanah Kanaan dan sekitarnya yang Tuhan memang sudah janjikan untuk berikan kepada mereka. Dan jadi setelah mereka bangsa Israel ini mengalahkan Yeriko, mereka mulai expand ya, mereka berpikir untuk ayo kita rebut. Di sana ada kota kecil ya, namanya kota Ai. Ya, mereka kemudian pergi, sempat Yosua mengutus orang untuk melihat kota Ai. Oh, kotanya kecil, penduduknya dikit, gampang, pasti kita kalahkan dengan mudah kota Ai ini. Ya, itu kata-katanya orang yang diutus oleh Yosua untuk mengintai atau melihat, menyelidiki kota Ai sebelum mereka pergi menyerang Ai.
Nah, jadi mereka berpikir bahwa kota kecil, kita nggak usah bawa banyak-banyak orang, dikit aja pasti kita bisa kalahkan. Wong Yeriko yang besar aja kita sanggup, masa Ai yang kecil pasti bisa lah gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kemudian Yosua dan bangsa Israel kemudian singkat cerita mereka pergi menyerang, memerangi atau merebut kota Ai. Namun kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-7 ya, adik-adik baca di situ, ternyata menghadapi Ai yang kotanya kecil, yang penduduknya sedikit, mereka kalah adik-adik. Ya, ternyata mereka kalah. Dan kemudian mereka begitu shock ya, Yosua dan bangsa Israel mereka kalau kita baca di Alkitab ya, mereka kemudian menangis di hadapan Tuhan. Mereka tanya sama Tuhan, mereka bingung. Kok bisa sih ngadepin Ai yang kota kecil penduduknya dikit aja, kok kita kalah? Ya, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya, karena mereka heran kok bisa gitu loh. Ya, mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberitahukan kepada Yosua ya, bahwa apa? Kenapa mereka kalah ya? Nah, kalau kita baca di dalam kitab Yosua ya, pasal yang ke-7, Tuhan katakan bahwa karena ada dosa ketidaktaatan di tengah-tengah bangsa Israel yang dilakukan oleh seorang yang bernama Akan. Ya, makanya judul perikopnya itu dosa dan hukuman Akan. Ya. Nah, jadi setelah Tuhan memberitahukan itu, baru Yosua dan bangsa Israel sadar kenapa mereka bisa kalah. Ya, ternyata ya ada satu orang yang namanya Akan, ya, yang tidak mentaati perintah yang Tuhan berikan kepada mereka pada waktu mereka mengalahkan Yeriko. Ya, jadi diceritakan di dalam firman Tuhan tercatat bahwa pada waktu mereka mengalahkan merebut Yeriko, Tuhan sudah kasih pesan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengambil semua jarahan yang ada di kota itu yang dimiliki oleh orang-orang Yeriko. Tapi semua setelah mereka mengalahkan kota itu, semua jarahannya, harta bendanya orang-orang di Yeriko itu, Tuhan minta semua itu dibawa ke rumah Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Tapi si Akan ini ya, dia tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mentaatinya. Lalu apa yang terjadi? Akan karena dia pingin sama barang-barang yang didapat pada waktu mereka masuk ke kota itu. Jadi Akan mengambil, firman Tuhan mencatat, Akan ambil ada perak, ada emas, ada baju-baju yang bagus, dia ambil, dia simpan di perkemahannya. Ya, dan tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu ya. Nah, setelah itu jadi pada waktu Yosua dan bangsa Israel pergi menyerang kota Ai, mereka tidak tahu bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan mereka lagi karena ada dosa ya di tengah-tengah mereka yang dilakukan oleh satu orang yang bernama Akan ini. Ya. Jadi ternyata kuncinya ya, kenapa mereka kalah? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Ya. Minggu yang lalu kita belajar melawan Yeriko ya, kota Yeriko yang begitu hebat, mereka bisa menang karena Tuhan menyertai mereka. Nah, hari ini dari kisah ini kita belajar ya, sekalipun musuhnya cuma sedikit ya, kotanya cuma kecil, tapi karena Tuhan tidak ada menyertai mereka, maka bangsa Israel kalah dalam peperangan melawan bangsa Ai yang ya, kota Ai yang kecil ini ya. Nah, adik-adik, jadi itu adalah poin yang siang hari ini Miss Dewi mau sampaikan buat adik-adik dan buat kita semua ya. Sebelumnya kita baca ya di Yosua 1 ayat 7 dan 9 ya. Di situ Miss Dewi
mau adik-adik baca itu ya, Yosua 1 ayat 7-9, tapi Miss Dewi akan bacakan di ayat yang terakhir aja ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah bukan ayat 9 tapi mulai dari ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, dikatakan apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya Tuhan mau kita memegang firman Tuhan, mentaati firman Tuhan ya. Di ayat yang ke-9, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan ya, kita hidup mengasihi Tuhan. Mari siang hari ini Miss Dewi mau mengajak adik-adik semua untuk kita hidup mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan, dengan mentaati perintah-perintahnya yang ada di dalam firman-Nya. Ya, di saat kita mentaati Tuhan ya, maka Tuhan akan menuntun kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Itu janji firman-Nya. Tapi sebaliknya adik-adik, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, sama seperti apa yang akan lakukan ya, akibatnya kita berdosa ya. Ketidaktaatan itu dosa. Nah, karena dosa itu akhirnya apa? Bukan Tuhan tidak mau menyertai kita, tapi karena ada dosa dalam hidup kita, maka kita sebenarnya membawa hidup kita keluar daripada tudung perlindungan Tuhan atau covering-nya Tuhan ya. Oleh sebab itu mari adik-adik siang hari ini dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan dan kita mau mentaati Tuhan. Ya, dan kita percaya pada waktu kita hidup mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun hidup kita, menyertai kita dan selalu memberi kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ada amin? Oke, sebelum kita selesai, mari kita berdoa ya. Miss Dewi mau berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, untuk firman-Mu yang kami sudah dengar, yang kami belajar. Tuhan, kami minta kepadamu, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan setiap hari belajar hidup untuk mengasihi Engkau dan mentaati Engkau dengan mentaati dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya ya Tuhan kami boleh melihat janji firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Engkau katakan Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan menuntun dan membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Tuhan, aku berdoa berkati semua adik-adik, anak-anak dimanapun yang menyaksikan, yang ibadah siang hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan terus menolong mereka untuk bertumbuh, mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo cepet, jangan lambat-lambat kamu. Tuhan, tunggu dong. Cepat. Aduh, tunggu. Senang. Gimana perasaanmu masuk TV tadi? Happy. Semoga kita diundang ya. Akhirnya masuk TV. Lain kali kalau diundang lagi, aku diajak ya Tuhan ya. Gampang, nanti kalau diundang pasti kamu tak ajak, oke? Oke, sip. Tapi jangan bikin malu. Enggak, promise. Oke. Udah ngomong sama adik-adik di rumah. Oh, oke. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Oke. Ya. Tunggu dong Tuhan.